Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Bincang Bola guys. Oke guys, gue bakalan ngebahas salah satu big match di match day kedua setelah pertandingan West Ham lawan Chelsea, yaitu City dan Tottenham ya guys ya. City pertandingan pertama menang meyakinkan 0-4 di kandang Wolverhampton ya guys ya. Sedangkan Tottenham juga menang meyakinkan juga 3-0 atas Burnley ya guys ya. Ini dimana menjawab sedikit keraguan bahwa Manchester City bukan lagi title contender ya guys ya. City sangat mendominasi di kandang Wolverhampton kemarin ya guys ya. Terbukti ada pemain rekrutan baru mereka debutan, semuanya memberikan instant impact ya guys ya. Sedangkan Tottenham Hotspur sendiri juga pemainnya memberikan instant impact dengan memberikan 2 assist ciamik ya guys ya ke gol dari Richarlison ya guys ya. So tanpa berlama-lama gue bakalan masuk ke beberapa fact yang udah gue rangkum dari beberapa sumber. Nah ini sedikit unexpected sih guys. Dari total 59 penampilan mereka, berapa ini? 19 tambah 29 berapa guys? Oke, 48. Dari 56 pertandingannya ini ternyata Tottenham masih menang ya guys ya, sebanyak 29 kali. Sedangkan City hanya 19 kali. Ini jujur aja gua ngambilnya dari premierleague.com ya guys ya. Ini gue sedikit kaget dengan melihat fakta yang mereka berikan. Ternyata Tottenham ini masih mendominasi City ya guys ya, dengan total 29 kali kemenangan dari total semua pertemuan mereka ya guys ya, dan 8 kali draw. Unexpected sih menurut gue. Nah ini 5 pertemuan terakhir mereka bisa dibilang termasuk imbang. City menang 2 kali, Tottenham menang 2 kali, dan imbang sekali ya guys ya. Ya makanya ini termasuk imbang ya 5 pertandingan terakhir mereka ya guys ya, head to head mereka. Next ini pemain yang bakalan absen nanti di big match nanti. Kovacic masih bisa dibilang diragukan tampil karena dia cedera dan prediksinya sampai awal Oktober ya guys ya, masih lama. Foden juga, Rodri, Akanji semuanya cedera ya guys ya, diragukan tampil. Rodri itu ACL kalau gua nggak salah ya guys ya, ACL lagi, kemungkinan dia bakalan out lagi, cuma nggak tahu sampai kapan. Untuk Tottenham sendiri ada Kulusevski, Destiny Udogie itu masih diragukan tampil ya guys ya untuk big match hari Sabtu ya guys ya. Sedangkan seperti yang udah kita tahu, salah satu pemain kuncinya James Maddison robek ACL ya guys ya, itu kemungkinan besar hampir setengah tahun atau setengah musim dari season ini Maddison nggak main. Radu Dragusin juga dari sumber yang gue terima itu juga ACL ya guys ya, dan hampir sama kembalinya kemungkinan bareng sama Maddison ya guys ya. Nah ini starting yang kemungkinan bakal diturunkan ya guys ya. City pasti bakalan nurunin winning team mereka. Yang kemarin mereka menurunkan Oscar Bob, prediksi gue Cherky bakalan jadi starting, sisanya sama ya guys ya. Dan kemungkinan besar juga Ilkay Gundogan main ya guys ya menurut gue. Nah sisanya sama guys ya, winning team mereka belakang hampir sama dengan pertandingan pembuka. Tapi perbedaannya di midfield dan di attacker aja ya guys ya. Ada Ilkay masuk, Cherky masuk ya guys ya. Renders masih tetap jadi tumpuan ya guys ya, karena emang penampilannya yang bisa dibilang mendominasi sekali ya guys ya di pertandingan kemarin. Begitu juga dengan Cherky ya guys ya. Cherky langsung instant impact 1 gol. Yang gue mau highlight di sini sebenarnya adalah Tijjani Reinders ya guys ya. Nanti bakalan gue bahas kenapa dia jadi highlight.
Despite sebenarnya ya memang dia man of the match-nya pertandingan sebelumnya ya guys ya. Terus untuk Tottenham sendiri sama, mereka bakalan masukin winning team mereka, termasuk menurut gua ya nggak bakalan diganti sih menurut gua semua skema winning team pertandingan pertama, karena emang kebanyakan pemain Tottenham juga pemain intinya yang musim kemarin itu diragukan tampil ya guys ya, jadi kemungkinan besar winning team tetap main ya guys ya. Nah di sini gue mau highlight sedikit tentang Tijjani Reinders ya guys ya. Karena memang penampilannya sangat mendominasi lini tengah City kemarin ya guys ya. Main selama 90 menit, 1 gol cantik, assist dari Oscar Bob, dan 1 gol yang assist dari Oscar Bob dan 1 assist ke golnya Erling Haaland ya guys ya. Kita bisa ngelihat total semua sentuhan bolanya ada sekitar 92%. Pas komplitnya ada 52 dari 57 ya guys ya. Terus pas menuju final third ya guys ya, pas menuju serangan kotak penalti lawan itu ada 22 percobaan, 91% sukses ya guys ya. Kipas ada 2 kali ya guys ya, termasuk salah satu kipasnya assist ke gol Erling Haaland. Terus chance creatednya ada 1 yang langsung membuahkan gol. Terus akurat long ball, akurat crossnya ada 2, dan akurat progressive carriesnya di mana dia selalu megang bola kurang lebih 5 meter dari lapangan ya guys ya, ada sekitar 17 kali. Terus progressive runnya ada sekitar 6 kali. Memegang bola di kotak penalti lawan itu sebanyak 6 kali. Recovery-nya ada 1 kali, clearance 1 kali, shot on targetnya ada 1 gol, 1 shoot 1 gol ya guys ya kemarin Tijjani Reinders, dan ratingnya ada 8,2 ya guys ya. Gue nggak expect aja Tijjani Reinders bisa secepat itu nyetel bareng City guys. Lu bisa lihat map yang diciptakan oleh Tijjani Reinders guys. Nah, hampir di seluruh lapangan tengah ini Tijjani Reinders yang punya guys. Cuma 5 yang nggak sukses ya guys ya. Akurasinya aja 91 guys. Ini kurang lebih kayak melebihi Kevin De Bruyne guys. Enggak, kurang lebih ya guys ya, tapi pasti unggul sedikit lah sama Kevin De Bruyne. Ini baru pertandingan pertama loh guys, dengan total akurasi 91% guys. Ini semua Tijjani Reinders doang loh ya guys. Ini orang mobile banget parah kemarin guys. Ini yang membuat City sangat menguasai lapangan tengahnya Wolverhampton kemarin guys. Jadi kayaknya gampang banget diobrak-abrik itu pertahanan. Emang sih di Milan dia emang salah satu maestronya lah guys, maestro lapangan tengah, mirip Pirlo juga sih. Dan juga dia memang beberapa kesempatan emang selalu cetak gol dia, Tijjani Reinders ini. Salah satu pemain keturunan kita ya guys ya, katanya gua nggak tahu dan gua nggak peduli juga. Toh dia kalau mau udah nggak bisa lagi kan membela timnas karena udah megang warga negara Belanda ya guys ya. Ya gila sih ini orang. City beruntung banget sih. Proyeksinya emang dia direkrut untuk gantiin KDB sebenarnya kan. Oh iya, gua menaruh Trafford karena emang terlepas kenapa Trafford juga bagus banget mainnya kemarin. Beberapa save dia lakukan, salah satunya shoot one on one Jakob Stan Larsen ya guys ya. Kenapa gua nggak mainin Ederson? Karena emang Ederson ini rumornya emang mau pindah guys ke Galatasaray. Cuma sampai sekarang Galatasaray baru negosiasi doang. Jadi
menurut gua Pep mengeluarkan dia dulu dari squad biar dia bisa fokus dulu buat buat ngurus urusan transfernya ya guys ya. Kalau dia dimainkan pasti dia nggak bakalan fokus nanti ya guys ya. Oke, next di key player untuk Tottenham guys. Rekrutan baru musim ini dari WSM ini bermain selama 85 menit, 43 touch in opposition box-nya ada 4 kali, assist-nya 2 kali, salah satunya gol Brennan Johnson kalau gua nggak salah, golnya salah satunya, terus satu lagi assist dia ke Richarlison ya guys ya, yang mana dia berdiri bebas kemudian melakukan shooting ke gawang dari Dubravka ya guys ya, Dubravka yang mana Richarlison juga di situ tidak terkawal ya guys ya, tidak terkawal dan berhasil mencetak 1 gol pertama. Di sini pas komplit pasnya itu ada 22 dari 24 kali percobaan ya guys ya, 92% komplit ya guys ya. Dribble 2 sampai 3, 67% ya suksesnya ya. Akurat crossingnya ada 5, 2 kali sukses ya guys ya, assist salah satunya. Duel yang dia menangkan itu ada 5 dari 7 duel ya guys ya, dan ball recovery-nya ada 3 kali. Kemarin Muhammad Kudus waktu lawan Burnley benar-benar mengeksploitasi sayapnya Burnley, terutama di sayap kanan. Dia bermain di sayap kanan. Itu full semua sayap kanan Muhammad Kudus yang menguasai ya guys ya, full. Nah, ini merupakan area bermain Muhammad Kudus ketika lawan Burnley kemarin guys. Dari sini posisi kanan ini semuanya Muhammad Kudus yang menguasai guys. Gua hanya melihat beberapa kali Muhammad Kudus main di tengah, dia fokusnya mengobrak-abrik bagian kanan atau sisi kirinya Wolverhampton, yang beneran menurut gua kemarin adalah titik lemah semenjak ditinggal Ait Nuri ya guys ya. Ait Nuri yang ke City kemarin full dieksploitasi oleh Muhammad Kudus. Oke, menurut gua itu adalah sedikit gambaran head to head antara City dan Spurs hari Sabtu ya guys ya. Menurut kalian apakah City akan konstan dalam menunjukkan taringnya, Reinders dan Haaland berhasil menjadi duet maut di Premier League musim ini, atau Muhammad Kudus yang kembali mengobrak-abrik sisi kanan dari Manchester City? Kita lihat hari Sabtu ya guys, dan see you on the next video guys. Bye bye.